Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadzali. Jika kami memberikan rahmat kepadanya setelah ia merasakan bencana, ia akan berkata, itu milikku atau aku pantas mendapatkannya. Ini bab yang sudah kita bahas, dan kita sudah baca juga hadis yang menyebutkan itu. Hadis dalam bab ini yaitu hadis tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang berpenyakit apa? Sopak, botak, dan buta. Ya, kita sudah selesai dari pembacaan hadis tersebut. Berarti kita sekarang masuk masalah-masalah yang ada dalam bab tersebut. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula tafsirul ayat. Yang pertama adalah tafsir ayat. Ayat apa? Yaitu ayat surat Fussilat ayat 50 yang sudah kita sebutkan tadi. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadzali. Jika kami memberikan rahmat kepadanya dari sisi kami setelah bencana malapetaka menimpanya, dia akan berkata, itu milikku, aku pantas mendapatkannya, ini karena jerih payahku. Nah, ini sudah kita bahas tafsir atau tafsir ayat tersebut. Artinya di sini Allah menyinggung tentang orang-orang yang kufur nikmat. Setelah Allah berikan bencana, lalu bencananya Allah cabut, Allah berikan rezeki, Allah berikan rahmat dari sisinya, tiba-tiba dia berkata, ini karena kehebatanku, saya bisa dapat rezeki ini karena kecerdasanku, karena aku pantas mendapatkannya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Artinya ayat tersebut menyinggung tentang orang yang kufur nikmat, ya. Itu masalah pertama. Ats-tsaniyatu, masalah yang kedua, ma ma'na la yaqulanna hadzali. Apa yang terkandung dalam makna firman Allah yang menyebutkan tadi la yaqulanna hadzali, surat Fussilat 50, yakni menyinggung makna ayat tadi yang menyebutkan la yaqulanna hadzali. Niscaya dia berkata, ini milikku. Apa maknanya? Ini sudah kita bahas. Maksudnya ini karena perbuatanku, karena jerih payahku, dan aku pantas mendapatkannya. Nah, ini makna ayat tersebut. Ya. Jadi sekali lagi intinya apa? Ayat ini menyinggung tentang orang yang kufur nikmat. Dia menyandarkan nikmat yang dia rasakan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Itu berarti namanya apa? Kufur nikmat. Ya. Yang kedua, ats-tsalitsatu ma ma'na qaulihi, apa yang terkandung dalam makna firman Allah Ta'ala, innama utitu ala ilmin indi, surat Al-Qasas ayat 78, yaitu menyinggung dalam bab ini dalam masalah ketiga. Di sini menyinggung makna firman Allah Ta'ala, menyebutkan ucapan Qarun yang berkata, aku mendapatkan ini berdasarkan pengetahuan yang ada pada diriku.
Aku mendapatkan ini, mendapatkan harta yang begitu banyak, ini karena pengetahuan, karena ilmu yang ada di sisiku. Dan kita sudah membahas makna karena pengetahuan yang ada di sisiku, maksudnya apa? Kata Qatadah, karena pengetahuanku tentang berbagai cara apa? Mendapatkan harta. Artinya dia sekali lagi menyandarkan nikmat itu pada dirinya. Saya bisa punya harta ini karena saya punya berbagai wawasan, pengetahuan. Ini makna pertama. Dan yang lainnya menyatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Maksudnya apa? Berdasarkan pengetahuan Allah bahwa aku ini pantas. Artinya saya dapat seperti ini karena Allah tahu saya pantas dapatkannya. Ini namanya apa? Kalau tadi kufur nikmat, tapi kalau ini apa? Lancang. Seakan-akan Allah itu benar-benar memuliakan dirinya. Oh ya. Ya ini juga musibah juga. Kedua-duanya salah dan kedua-duanya adalah kelancangan dan dosa besar ya. Kalau yang pertama kufur nikmat, menyandarkan nikmat kepada selain Allah pada dirinya, ini namanya apa? Kufur atau syirik kecil ya. Kalau yang kedua, saya dapat ini karena Allah tahu saya ini pantas mendapatkannya. Ini dia menyandarkan kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat, tapi karena saya pantas. Ini namanya apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang satu menyandarkan nikmat pada selain Allah syirik, yang kedua berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini juga dosa besar. Dua-duanya dosa besar, ya. Lalu di sini ayat yang ketiga, masalah yang ketiga, nah yang keempat kata Syekh ini ar-rabi'atu, masalah keempat, ma fi hadhil qissatil 'ajibah minal ibaril 'azimah. Apa yang keempat nih, masalah yang keempat, apa yang ada dalam kisah yang menakjubkan ini berupa pelajaran-pelajaran yang agung. Artinya dalam kisah 3 orang Bani Israel yang sopak, botak, dan buta, ini terkandung pelajaran-pelajaran yang agung, terkandung pelajaran yang agung, mulia ya. Apa saja di sini saya nggak menyebutkan, tapi kalau kita mau baca satu persatu kita bisa menemukan banyak faidah Bapak ya dari hadis tadi. Ya diantaranya kita coba berusaha untuk mengistinbat atau mengambil faidah dari hadis tersebut. Nah, diantaranya Nabi pertama menyebutkan sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang sopak, botak, dan buta. Allah hendak menguji mereka. Nah, dari sini kita bisa mengambil faidah bolehnya mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Ya, Bapak ya. Ini diperbolehkan. Ya. Untuk apa? Ya, untuk mengambil pelajaran supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh mereka. Atau apa? Supaya kita dapat istilahnya manfaat sebagaimana orang terdahulu dapat manfaat. Nah, ini tujuan kita mempelajari kisah orang terdahulu. Belajar sejarah itu Bapak tidak merugikan. Justru di situ ada pelajaran yang menguntungkan kita. Dengan kita belajar sejarah, artinya gini Bapak, kita bisa ngambil pelajaran. Misalkan, dulu misalkan bangsa Indonesia kok bisa dijajah, padahal jumlah rakyat Indonesia banyak, penjajah Belanda cuman, kalau kita lihat negara Belanda itu Bapak, ya kurang lebih nggak sampai Jawa Barat, Jakarta lebih dikit lah, luasnya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas wilayahnya, tapi kok bisa menjajah Indonesia. Nah, di sini kan kita bisa ngambil pelajaran. Kenapa sebabnya? Diantaranya misalkan Belanda menerapkan politik divide et impera, mengadu domba. Nah, kita jadi bagaimana bisa kekuatan kecil bisa menaklukkan jumlah yang ketika itu udah jutaan? Kok bisa? Ya itu karena Belanda diantaranya menggunakan politik adu domba. Antara ini ketika datang Belanda mengirim mata-mata bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ada ini, udah ini dan ini. Kalau sudah diadu domba bawa pelur, udah Belanda tinggal. Nah itu Bapak ya. Nah ini kan pelajaran sejarah kan. Jadi artinya apa? Di dalam sejarah itu terkandung pelajaran. Makanya ada ungkapan mantan presiden kita, jas merah. Apa itu?
Jangan lupakan sejarah, itu penting Bapak ya. Dengan belajar sejarah pertama menghibur kita, dan kita juga bisa mengambil pelajaran. Makanya Bapak banyak-banyaklah membaca kitab sejarah. Ya terutama sejarah Islam dulu ya. Nanti setelah itu baru sejarah yang lain. Karena banyak pelajaran Bapak ya. Dan itu menghibur kita sekali lagi. Terutama bagi orang-orang yang memang terjun di medan dakwah. Dengan membaca sejarah, dia mengambil pelajaran dan bisa menguatkan dakwahnya. Ya. Dengan kita tahu, oh ternyata orang terdahulu mereka dakwah dan ada penentangan begini-begini. Nah, itu dengan itu menghibur. Karena kalau seorang baca tidak melihat sejarah terdahulu, dia nggak dapat gambaran nyata bagaimana praktek dari ilmu yang didapatkan, bagaimana praktek menyampaikan ilmu yang didapatkan, bagaimana praktek menghadapi penentangan dari ilmu yang disebarkan. Nah, tapi kalau melihat sejarah, oh begini, ulama terdahulu dapat penentangan begini. Nah, itu faedah pertama ya, bolehnya mengambil sejarah, mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua, tadi kan disebutkan sesungguhnya 3 orang dari Bani Israel, sopak, botak, dan buta. Allah hendak menguji mereka. Nah, dari sini kita bisa ambil faedah, Allah selama kita hidup di dunia, Allah akan selalu menguji kita ya, dan mengujinya baik dengan kebaikan atau keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Keburukan dan kebaikan. Kalau dengan keburukan jelas seperti apa? Sakit, musibah bencana alam, longsor, tsunami. Tapi kalau kebaikan, kekayaan. Ya, dalam hadis ini Bapak terkumpul 2 cobaan, ya tidak? Ya kan? Cobaan keburukan dan kebaikan. Kalau keburukan apa? Yaitu Allah menakdirkan 3 orang ini punya penyakit kan? Yang satu sopak, satu botak, satu buta. Dan Allah juga menakdirkan mereka mengalami atau mendapatkan kebaikan, nikmat. Apa nikmatnya? Disembuhkan dari 3 penyakit ini. Yang sopak jadi sembuh, kulitnya jadi bagus, bahkan kekayaannya berlimpah. Yang ini, yang botak, rambutnya jadi tumbuh dan kekayaannya berlimpah. Nah, yang buta jadi bisa lihat, kekayaannya berlimpah. Nah, ini ujian Bapak ya. Jadi hidup di dunia itu pasti diuji, baik dengan kekayaan atau kemiskinan, baik dengan kesehatan maupun penyakit. Ya, kita selama hidup di dunia pasti diuji, dan berhentinya kita diuji tatkala kita sudah meninggal. Jadi selama kita hidup di dunia, jangan berharap kita lepas dari masalah. Orang yang jantan bukan orang yang lari dari masalah. Orang yang jantan adalah orang yang berani menghadapi masalah. Karena selama hidup di dunia pasti menghadapi masalah. Baik masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, masalah dengan masyarakat, masalah dengan itu Bapak ya. Selalu kita menghadapi itu. Dan orang yang jantan sekali bukan orang yang lari dari masalah. Ada masalah sedikit, minum baygon. Ada masalah sedikit, naik bangunan tingkat berapa, loncat. Nah, ini bukan orang yang jantan. Orang yang jantan itu berani menghadapi masalah Bapak ya. Ya, itu faedah kedua ya. Selama kita hidup di dunia pasti kita diuji oleh Allah, baik dengan kebaikan atau keburukan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, panjang intinya ya, ini berlimpah, disembuhkannya kita dari penyakit itu merupakan nikmat dari Allah yang perlu disyukuri ya, sebagaimana yang terjadi pada 3 orang ini. Mereka diberikan nikmat disembuhkan dari penyakit belang, sopak, terus apa lagi? Botak, lalu buta. Ini nikmat Allah yang perlu disyukuri. Nah, kalau tidak disyukuri maka akan jadi
bencana seperti yang terjadi pada siapa? Ada orang ini siapa aja yang nggak bersyukur? Sopak, penyakitnya belang, terus apa? Botak. Ketika mereka tidak bersyukur, akhirnya mereka jadi seperti dulu lagi, miskin lagi, plus penyakitnya ada lagi. Yang penyakit sopak setelah sembuh jadi penyakit sopak lagi. Yang botak setelah tumbuh rambutnya jadi botak lagi namanya. Nah itu, lalu faedah berikutnya juga, bertambahnya harta itu juga nikmat yang perlu disyukuri Bapak ya. Nikmat yang perlu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Dengan bertambah harta kita harus bersyukur, jangan sampai kufur nikmat. Karena kalau kufur nikmat, nikmat itu akan dicabut ya, oleh Allah ya. Bahkan kalau kita terus bertambah nikmat tapi kita tidak bersyukur, itu artinya kita sedang diseret menuju apa? Azab ya. Makanya disebutkan seorang ulama tabi'in kalau salah, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seorang kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jadi Bapak, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bencana. Nikmat apapun, nikmat harta, jabatan, misalnya harta kita bertambah, tapi kita nggak makin taat kepada Allah, berarti harta itu adalah bencana, musibah bagi kita. Begitu juga jabatan ya. Makanya ketika kita dapat nikmat, harta, jabatan, semacamnya, kita bersyukur pada Allah, mensyukuri nikmat tersebut ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini, dari hadis tadi, malaikat bisa menjelma dalam bentuk manusia ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Malaikat mendatangi 3 orang dalam bentuk mereka dahulu. Yang satu, malaikat datang kepada si sopak dalam bentuk seperti si sopak, kulitnya buruk gitu. Yang kedua, malaikat datang kepada si botak dalam bentuk seperti dia dulu, rambutnya botak, nggak ada rambutnya. Lalu yang ketiga apa? Buta. Maka Bapak, malaikat bisa menjelma dalam bentuk manusia ya. Tapi walaupun begitu, walaupun kita tahu, yakin manusia bisa menjelma dalam bentuk manusia, kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah malaikat. Jelas Bapak ya? Jadi mungkin aja kita di zaman sekarang misalnya ketemu orang nggak dikenal, siapa ini ya, kayaknya orangnya asing, bukan orang si Beirut, bukan, kayaknya nggak pernah berkunjung si Beirut. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi, tapi kita tidak bisa pastikan. Itu perkara gaib Bapak. Makanya Nabi Ibrahim ketika datangi malaikat yang berwajah tampan, tahu kalau itu malaikat? Tidak. Nabi Ibrahim tahunya mereka malaikat ketika dihidangkan makanan, lalu para tamu ini tidak nyentuh sama sekali makanan. Fa'aujasa minhum khifah, maka timbullah ketakutan pada diri Ibrahim. Lalu para malaikat itu berkata, la takhaf, jangan engkau takut, kami ini utusan Allah. Maksudnya apa? Malaikat. Nah, artinya Bapak, Nabi Ibrahim saja tidak tahu orang yang di hadapan mereka adalah malaikat, apalagi kita. Jadi kita nggak bisa memastikan. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan sosok yang di depan kita malaikat, begitu juga tidak bisa memastikan sosok di depan kita adalah apa? Selain malaikat, misalkan jin, nggak bisa ya. Kecuali kalau ada korinah-korinah tertentu ya, misalkan ada orang kok kakinya nggak nempel ke tanah di malam hari. Nah ini mungkin ya kita bisa katakan karena nggak ada manusia seperti itu kan, itu jin. Tapi kalau misalkan ada orang lihat, oh ini pasti jin, nggak bisa. Atau ini malaikat, nggak bisa. Nah kalaupun Bapak, ini kalau ya, jadi pertama kita tidak kita mungkin saja melihat malaikat berwujud manusia ya, tapi kita tidak bisa pastikan. Kalaupun kita bisa tahu dan kita menduga yakin bahwa itu malaikat, itu juga tidak menunjukkan keutamaan tertentu.
Artinya semata-mata melihat malaikat bukan berarti kita ini orang yang soleh, orang yang wali, enggak. Buktinya apa? Abu Jahal melihat malaikat enggak? Ngelihat kan? Ketika dia mau nginjak Nabi ketika sujud di depan Ka'bah, dia nyaksikan apa ini? Makhluk apa ini? Dia nyaksikan malaikat. Apakah Abu Jahal orang yang soleh? Enggak ada. Nggak bisa kita kayak gitu kan. Jadi nggak ada, jangan kita tertipu dengan khurafat-khurafat orang sufi. Guru saya melihat malaikat. Pertama, dari mana kamu tahu itu malaikat? Jelas apa ya? Kita balikan gitu. Tahu dari mana itu malaikat? Terus kedua, kalaupun itu malaikat, apakah menunjukkan keutamaan gurumu? Enggak. Semata-mata melihat malaikat bukan keutamaan bagi orang yang melihatnya. Jelas apa ya? Ya contohnya ini kan jelas ini kan contohnya. Dua orang ini nyaksikan malaikat kan? Yang si Sofak dan si Wata. Apakah mereka hak ini wali Allah? Enggak kan? Nah itu ya. Apa itu? Wah. Itu Bapak ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya meminta kepada seorang dengan menyebut nama Allah. Bolehnya meminta kepada seorang dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Contohnya dipraktekkan malaikat di sini. Jadi setelah si Sopak, buta ini sembuh, malaikat kan datang lagi kepada mereka kan? Pertama datang kepada si Sopak, malaikat ini dalam bentuk seperti si Sopak dulu, kulitnya belang-belang, miskin. Lalu berkata, saya ini seorang musafir kehabisan bekal. Dan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Lalu apa kata malaikat ini? Aku memohon kepadamu dengan nama yang aku memohon kepadamu dengan zat atau dengan Tuhan yang memberimu kulit yang indah, warna yang bagus, harta. Artinya aku memohon harta kepadamu dengan menyebut nama Allah, itu artinya itu. Dan ini diperbolehkan, tapi Bapak dengan syarat yang diminta benar-benar dibutuhkan. Dan artinya orang yang minta ini memang sangat membutuhkan. Jadi jangan sampai seorang menyebut meminta dengan menyebut nama Allah, tapi dalam perkara yang remeh terus tidak dibutuhkan. Ya contohnya seorang dalam keadaan tidak butuh minta, lalu aku mohon kepadamu dengan nama Allah, permen. Aku meminta permen kepadamu dengan menyebut nama Allah. Nggak boleh kayak gitu, remeh sekali. Dengan menyebut nama Allah minta permen, apa permen? Apa manfaatnya permen dong? Ya kan? Tapi kalau seorang misalkan dalam keadaan lapar, seperti ini kan, dia menampakkan diri sebagai orang kafir, dengan orang yang lapar kan, malaikat memohon harta supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Ini kan dibutuhkan kan? Maka meminta dengan menyebut nama Allah ketika itu disyariatkan, diperbolehkan. Jelas apa ya? Jadi jangan kita mudah-mudah mengumbar nama Allah. Itu nggak boleh. Jadi sebentar-bentar saya memohon kepadamu dengan nama Allah. Saya mohon kepadamu. Seakan-akan nama Allah itu jadi apa? Murah, diobral. Jangan. Hendaknya kita kalau mau meminta dengan menyebut nama Allah, permintaannya itu harus benar-benar mendesak dan sesuatu yang agung. Makanya nanti disebutkan Bapak dalam hadis la yus'alu biwajhillah illal jannah, di antaranya begitu. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya walaupun hadisnya dikritik ya, tapi maknanya sahih berdasarkan hadis yang lain. Jadi kita nggak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah, dengan menyebut nama Allah, kecuali yang kita minta itu benar-benar dibutuhkan, suatu yang besar, bukan suatu yang remeh, Bapak ya. Demi apa? Demi menjaga nama Allah, menjaga keagungan Allah. Karena kalau sering diumbar nama Allah, ini juga apa? Seakan-akan merendahkan nama Allah, Bapak ya. Nah itu faedah penting Bapak ya. Jadi kalau kita mau meminta pada seorang dengan menyebut nama Allah, hendaknya permintaan kita benar-benar dibutuhkan Bapak ya. Seperti contohnya kisah, mungkin Bapak pernah dengar Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari,
putranya sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dia suatu hari ditunjuk oleh seorang penguasa Al-Muhallab untuk jadi penguasa. Nah, namun orang ini Al-Muhallab ini bertanya, kenapa kamu gak mau jadi pemimpin, ditunjuk ini jadi semacam pemimpin atau memegang jabatan tertentu lah. Maka Abu Burdah menjawab, Nabi SAW bersabda, man tawalla amalan wa huwa ya'lamu annahu laysa lidzalika wa annahu laysa lidzalika al-amal bi ahli falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memegang suatu jabatan padahal dia tahu bahwa dia tidak pantas memegang jabatan tersebut, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Jelas Bapak hadisnya? Jadi Abu Burdah kan ditunjuk oleh penguasa ketika itu untuk jadi memegang jabatan tertentu. Abu Burdah nolak. Dia menyampaikan alasannya, hadis Nabi yang menyebutkan siapa yang memegang suatu amalan padahal dia tahu bahwa dirinya tidak pantas memegang jabatan tersebut. Dia ditunjuk untuk memegang suatu jabatan padahal dia tahu dia tidak pantas memegang jabatan tersebut, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi Bapak, kalau kita ditunjuk oleh seorang, kita saya nggak pantas megang ini, nggak punya keahlian, nggak punya, jangan kita senang. Wah, saya senang. Tiba-tiba orang misalkan anggap backgroundnya misalkan agama, tiba-tiba disuruh megang misalkan Departemen Pertanian. Wah, senang. Atau jadi istilahnya kalau sekarang itu komisaris BUMN atau yang besar kan sebagian orang, wah enak nih lahan basah nih, kan kayak gitu kan, padahal dia nggak punya keahlian. Hati-hati. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi kalau kita sadar kita nggak pantas megang satu jabatan, jangan terima itu, tolak. Inilah yang terjadi pada Abu Burdah, dia nolak. Tapi Al-Muhallab pengen, wah, ucapan kamu malah bikin aku semangat menjadikanmu sebagai orang yang di posisi itu. Artinya orang ini kan gak gila jabatan. Wah, ini cocok kamu, udah gak bisa kamu, pokoknya kamu harus ini. Nah, akhirnya Abu Burdah gimana lagi, penguasa sudah nunjuk dia, udahlah terima. Dan dia menjalankan jabatan itu berapa lama, setelah itu dia balik lagi, datang lagi berkata, wahai Amirul Mukminin, maukah engkau sampaikan suatu hadis yang yang aku dengar dari ayahku, dari Rasulullah SAW. Maka disebutkanlah hadis, Allah melaknat orang yang diminta dengan menyebut nama Allah tapi tidak mengabulkannya, tidak memberinya. Jelas Bapak? Allah melaknat orang yang diminta dengan menyebut nama Allah tapi dia tidak mengabulkannya. Artinya gini, kita diminta oleh seorang, demi saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah harta apa-apa, lalu kita mampu tapi kita nggak mau beri, maka ini terlaknat. Jelas Bapak ya? Jadi Abu Burdah menyebutkan hadis Nabi, terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut nama Allah tapi tidak mau memberikannya. Nah, wahai Amirul Mukminin, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah agar membebaskanku dari tugasku ini. Jadi dia pengen lepas dari jabatannya dengan menyebutkan hadis Nabi. Akhirnya Al-Muhallab ini disebutkan hadis Nabi, nggak berani kan dia nolak kan, karena dia Abu Burdah menyebutkan dengan apa? Nama Allah. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Jelas apa ya? Dengan menyebutkan wajah Allah. Wajah Allah atau nama Allah, kalau nggak salah itu salah satu dari keduanya, intinya sama. Ketika disebutkan seorang meminta dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut wajah Allah, hendaknya diberi selama yang diminta itu bukan perkara yang haram dan selama kita mampu untuk, nah itu apa ya. Nah, maka setelah Abu Burdah menyebutkan ini, Al-Muhallab pun ya sudah silahkan kamu inilah, pergilah. Nah itu Bapak ya. Jadi artinya Bapak, sekali lagi, kalau kita disyariatkan meminta dengan menyebut nama Allah, tapi dengan syarat apa? Dibutuhkan, dan permintaannya bukan permintaannya remeh, ya, permintaannya besar Bapak ya. Ya contohnya ini, dia kan memperagakan seakan-akan saya ini nggak bisa lanjut pulang ke kampung saya kecuali dengan
pertolongan Allah dan kemudian pertolonganmu. Aku dengan nama Allah yang telah memberimu kulit yang indah, aku memohon apa? Unta yang bisa kugunakan untuk dia sudah menyebutkan nama Allah apa ya. Nah ini disyaratkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, bolehnya ucapan apa? Bolehnya ucapan aku meminta pertolongan kepada Allah kemudian kepadamu. Ini boleh Bapak ya. Jelas ya? Aku meminta pertolongan kepada Allah kemudian kepadamu. Atau gini, aku tidak bisa misalkan melanjutkan ini pekerjaan saya kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Ini boleh kan? Yang nggak boleh sudah apa? Aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya ini kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolonganmu. Kalau karena pertolongan Allah kemudian pertolonganmu, ini boleh. Tapi kalau karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, ini tidak boleh. Kenapa Ramadan? Karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, ini nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena sudah menyetarakan antara Allah dengan makhluk dengan menggunakan kata dan. Itu sama saja dengan apa? Syirik, walau dari sisi kalimat ya. Tapi kalau karena pertolongan Allah kemudian pertolonganmu, artinya kita menempatkan manusia di bawah Allah. Pertolongan Allah dulu baru jelas Bapak ya. Dan ini sudah kita bahas dalam beberapa berapa ini? 3, 4, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bab yang lalu. Ya, yaitu ketika menyinggung perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini boleh? Nggak boleh. Yang boleh apa? Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atau yang lebih baik atas kehendak Allah semata saja. Nah itu Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, kufur nikmat kufur nikmat akan mengantarkan pada bencana. Ya, sebagaimana yang terjadi pada orang yang sopak dan botak. Ketika mereka kufur nikmat, maka Allah balikan keadaan mereka seperti dahulu. Ya. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis tadi, siapa yang bisa melewati ujian Allah dengan baik, maka Allah akan ridho kepadanya. Bapak, siapa yang bisa melewati ujian Allah dengan baik, maka Allah akan ridho kepadanya. Artinya apa? Kita bisa ambil faedah ini dari si buta. Ketika dia sudah sembuh, bisa lihat, kan dia didatangi oleh apa? Malaikat. Dalam bentuk apa malaikatnya? Orang yang buta dan miskin. Lalu minta tolong, maka si buta yang sudah sembuh ini berkata, dulu aku ini buta. Lalu Allah kembalikan penglihatanku, ambillah apapun yang kau mau, ambillah hartaku, apapun yang kau mau, dan tinggalkan apa yang kau mau. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkanmu dengan sesuatu yang sudah engkau ambil karena Allah. Nah ini kan, artinya diuji, tapi dia berhasil melewati ujian tersebut. Maka apa kata malaikat yang menyamar sebagai orang buta ini? Amsik alaika malak, tahanlah hartamu, fa innama betulitum, sesungguhnya karena sungguhnya kalian sedang diuji, dicoba. Faqad radhiyallahu anhu, sungguh Allah telah ridha kepadamu, wa sakhita ala sahibik, dan murka kepada kedua sahabatmu. Siapa kedua sahabat ini? Nah ini Bapak ya. Nah itu Bapak ya, selesai. Atau faedah terakhir terkait dengan hadis ini juga, di ujung hadis ini, hadis tadi menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ridha dan murka. Murka artinya apa? Marah. Allah memiliki sifat ridha dan murka, marah. Sebagaimana malaikat ini berkata, Allah sudah ridha kepadamu dan murka kepada kedua sahabatmu.
Allah marah kepada kedua sahabat. Ini menunjukkan Allah punya sifat murka atau marah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan tidak sama dengan marahnya makhluk, Bapak ya. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, selesai Bapak. Itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Bab firman Allah Ta'ala, tatkala dia memberikan kepada keduanya anak yang soleh, anak yang baik, keduanya menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal anak yang diberikan kepada keduanya. Surat Al-A'raf ayat 190. Jadi ayatnya Bapak, tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang sudah diberikan pada keduanya. Jelas ya? Tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang soleh. Anak soleh maksudnya anak yang baik, utuh tidak cacat. Maka keduanya ini apa? Suami istri. Jadi ketika Allah memberikan kepada sepasang suami istri anak yang baik, tidak cacat, sempurna, tiba-tiba sudah dapat karunia Allah seperti itu, keduanya menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah sekutu terkait dengan anak yang baru diberikan oleh Allah. Siapa keduanya ini kira-kira? Allah. Adam dan Hawa. Setuju? Setuju Bapak? Adam Hawa atau bukan ya? Ya, ada beberapa penafsiran ya, kurang lebih 2 penafsiran. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 2 penafsiran ya. Yang pertama, penafsiran ulama ahli tafsir, tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik, anak yang sempurna, anak yang tidak cacat, keduanya menyekutukan Allah, membuat sekutu bagi Allah. Kata sebagian ahli tafsir, maksud kedua ini adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Lah kok di sini katanya Adam dan Hawa setelah diberikan anak yang baik menjadikan bagi Allah sekutu. Artinya berbuat apa? Syirik. Oh, bisa. Nah, ini kita tunda Bapak penjelasannya. Itu pertama. Ini penafsiran ulama yang pertama. Pendapat ahli tafsir yang kedua, maksud keduanya tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik sempurna, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Maksud kedua di sini adalah kedua pasangan manusia dari jenis manusia, bukan Adam dan Hawa. Jadi ada 2 penafsiran. Lantas mana yang kuat di antara penafsiran ini? Nah, Bapak, ini ada 2 pendapat di antara ulama. Tentu saja kalau kita mau membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis lebih dalam lagi, kita bisa menentukan pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua. Maksud kedua, Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik. Setelah diberikan kedua anak baik, mereka menyekutukan Allah. Ini adalah manusia, kedua pasangan manusia yang tentu saja bukan Adam dan Hawa. Kenapa bukan Adam dan Hawa? Karena seorang nabi tidak mungkin melakukan syirik. Gak mungkin seorang nabi syirik. Jangankan syirik, dosa selain syirik saja kita sudah pernah belajar kan, seorang nabi tidak mungkin terjatuh dalam dosa besar. Contohnya dusta, gak mungkin nabi dusta. Selingkuh, gak mungkin. Saya mau nanya nih, nabi tidak mungkin selingkuh kan? Iya nggak? Selingkuh dosanya apa? Besar apa kecil? Besar. Kalau syirik lebih besar lagi. Selingkuh saja nggak mungkin, apalagi syirik. Makanya penafsiran sebagian ulama bahwa ini adalah Adam dan Hawa, ini penafsirannya keliru. Yang benar maksudnya manusia.
Dan manusia artinya gini, nggak semua manusia, manusia tertentu tentu saja ya. Manusia yang jauh dari ilmu, ya, manusia yang kafir. Jelas Bapak ya? Nah ini maksudnya nggak mungkin Adam dan Hawa ya. Nanti akan kita singgung kisah yang menyebutkan, yang digunakan sebagai ulama yang menyatakan bahwa maksud dua orang tadi adalah Adam dan Hawa. Mereka menyebutkan alasan, dalil, yaitu hadis atau riwayat dari Ibnu Abbas. Nanti akan kita bahas. Intinya Bapak, ada dua pendapat. Maksud dua orang tadi, ada yang menyatakan Adam dan Hawa, dan ada yang menyatakan apa? Pasang suami istri dari kalangan manusia. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat kedua, ya. Jelas. Berapa menit ini? 6 menit lagi. Ya, kita baca satu keterangan dari Imam Ibnu Hazm di sini. Kita lanjut Bapak ya. Jadi kesimpulannya sepasang suami istri tadi, dua orang tadi adalah siapa? Manusia ya, bukan Adam dan Hawa ya. Ya, sengaja saya tekankan supaya jangan ada yang salah paham ya. Lalu berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Amr wa 'abdil Ka'bah wa ma ashbaha dzalik hasya 'Abdul Muttalib. Di sini kata Ibnu Hazm, ittafaqu, mereka telah sepakat akan diharamkannya segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Mereka telah sepakat. Mereka ini siapa? Apakah orang-orang awam yang di pasar, yang di... Gak mungkin Bapak ya. Jadi Bapak ketika ada mereka telah sepakat, ini namanya ijma. Ijma yang diakui bukan ijmanya orang-orang awam Bapak, tapi ijmanya para ulama. Karena kalau ijma disyaratkan harus semua orang, nggak akan ada ijma. Ya nggak? Ya gini aja lah contohnya. Kita menyatakan, oh zina itu adalah diharamkan menurut ijma, kesepakatan para ulama, kesepakatan manusia. Pertanyaan, apakah ada manusia yang menghalalkan zina? Ada kan? Jadi kalau misalnya harus disepakati oleh semua manusia, nggak akan terjadi kesepakatan. Jelas ya? Makanya yang disepakati, yang jadi patokan bukan manusia biasa tapi ulama ya. Di sini Bapak Ibnu Hazm menyatakan mereka telah sepakat, yaitu para ulama, akan diharamkannya setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah. Diperhambakan kepada selain Allah. Seperti apa? Ka'abdi Amr, seperti nama Abdu Amr, hambanya Amr. Ini haram. Wa Abdil Ka'bah, begitu juga Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini nggak boleh Bapak. Loh, Ka'bah kan apa sesuatu yang mulia dalam Islam? Iya betul, tapi itu makhluk. Kita tidak diperbolehkan menghamba kepada makhluk ya. Wa ma asbaha dzalik, dan begitu juga nama yang serupa dengan itu. Seperti apa? Abdul Hasan, hambanya Hasan. Hasan nama siapa? Nama Allah? Bukan Bapak ya. Atau seperti di sebagian tempat di Afghanistan ada tuh Abdul Rasul, hambanya Rasul. Boleh? Lah boleh ya. Jadi hanya bolehnya apa? Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hambanya yang maha pengasih. Abdul Aziz, hambanya yang maha perkasa. Itu boleh. Hanya menghamba kepada Allah. Ada kepada selain Allah ini diharamkan, walaupun kepada nabi, rasul atau malaikat. Misalkan ada orang ngasih nama anaknya Abdul Jibril, boleh? Hambanya Jibril, nggak boleh Bapak ya. Nah, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Ini dikecualikan oleh Imam Ibnu Hazm. Apa alasannya? Insya Allah kita akan sebutkan itu pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.